Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Gimana? Sudah sholat subuh belum? Jangan lupa ya, selalu sholat subuh dan sholat 5 waktu yang lain, dan juga harus jaga kesehatan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tema yang keberapa? Ya, yang kedua di subtema yang pertama, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan disimak video penjelasan berikut ya. Halo teman-teman, gimana? Sudah siap belajar belum? Siapkan dulu ya LKS sama buku tulisnya. Jangan lupa berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, 2, dan 3. Muatan pelajaran PPKN, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hak dan kewajiban menjaga sumber daya air. Perhatikan ya teman-teman, dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, air itu termasuk sumber energi yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Alatnya atau pembangkitnya namanya pembangkit listrik tenaga air, disingkat PLTA. Selain manusia, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan. Kewajiban terhadap sumber daya air. Kita mempunyai kewajiban terhadap air. Contohnya, menggunakan air sesuai kebutuhan, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar karena tumbuhan itu menyimpan cadangan air. Kemudian, membersihkan sungai dari sampah. Jadi tidak boleh ya teman-teman membuang sampah di sungai. Kemudian kita juga punya hak terhadap sumber daya air. Misalnya, mendapatkan air bersih dan sehat, mendapatkan aliran air yang lancar. Kemudian kita juga punya hak untuk terhindar dari pencemaran air. Dan tentu saja kita punya hak untuk memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mencuci baju, mencuci piring, mencuci motor, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman masih belum paham ya, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan. Jadi misalnya, teman-teman belajar dan mengerjakan PR, itu adalah kewajiban. Kemudian sesampainya di sekolah, PR-nya diserahkan pada guru untuk dinilai. Nah, nilai itu adalah hak kalian yang sudah mengerjakan PR. Paham ya teman-teman? Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan harmonis dan tidak ada kekacauan. Ya, sekarang kita akan belajar
Bahasa Indonesia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah teman-teman, kali ini kita masih akan menyinggung tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Akan tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dapat kita buat dalam bentuk peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat lebih mudah memahami informasi. Peta pikiran disajikan dalam bentuk cabang-cabang yang memuat informasi penting. Cabang itu menghubungkan antara kotak atau diagram satu dengan yang lain. Cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran yaitu: pertama, baca teks dengan cermat. Kedua, temukan kalimat utama di setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat penjelas di setiap paragraf. Keempat, ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat lebih inti. Terakhir, sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya, ini ada contoh membuat peta pikiran dari gagasan pokok. Silakan teman-teman perhatikan, itu ada bacaan dengan judul memanfaatkan energi matahari. Di LKS ada ya teman-teman. Setelah membaca teks cerita manfaat energi matahari, kita dapat menemukan informasi penting dari teks berdasarkan apanya? Ya, berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan gambar sebelah kanan. Peta pikiran bentuknya seperti itu ya teman-teman. Judulnya ditaruh di tengah, kemudian gagasan pokoknya dibagi menjadi 4 kotak ya teman-teman, dihubungkan dengan panah. Perhatikan, itu ada gagasan pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, silahkan diperhatikan dulu. Ya, dengan seperti ini, dengan membuat peta pikiran seperti ini, kita jadi lebih mudah untuk memahami informasi. Ya, teman-teman, sekarang kita akan belajar materi tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memuat langkah-langkah membuat sesuatu. Teman-teman semua pernah masak mie ya? Ya, di belakang bungkus mie itu ada cara atau langkah-langkah membuat mie. Itu adalah teks petunjuk. Tujuan membuat teks petunjuk yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hal dilakukan agar pembaca secara tepat mengikuti proses membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk: menggunakan kalimat perintah. Terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Terdapat aturan melakukan sesuatu. Kemudian, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, atau cara. Dan terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini ada contoh teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas. Silahkan diperhatikan. Ya teman-teman, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar materi IPA. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi. Nah, di sini sudah ada penjelasan mengenai energi matahari.
matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari termasuk sumber energi yang terbarukan, artinya selalu ada ya teman-teman. Matahari dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat energi matahari bagi manusia ada banyak sekali. Misalnya, untuk mengeringkan pakaian dan ikan asin. Kemudian mengandung vitamin D untuk tubuh. Teman-teman pernah berjemur kan? Ya, kalau teman-teman berjemur pada waktu yang tepat, teman-teman akan mendapatkan manfaat vitamin D dari matahari. Kemudian menghasilkan listrik melalui panel surya. Perhatikan, itu ada gambar panel surya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. Ya, itu cara tradisional menghasilkan garam. Kemudian sebagai pencahayaan alami di planet bumi. Kalau tidak ada matahari, tentunya planet bumi akan gelap sekali ya teman-teman. Ya, bagaimana dengan hewan? Energi matahari juga sangat bermanfaat untuk hewan. Misalnya, menghangatkan tubuh. Banyak hewan yang berjemur, teman-teman pernah lihat ya. Kemudian memperlancar proses pencernaan makanan hewan. Untuk menjaga suhu tubuh hewan. Untuk membantu pertumbuhan tubuh hewan. Serta untuk mempercepat adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian, manfaat energi matahari bagi tumbuhan diantaranya membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian, untuk membantu proses pertumbuhan dan dapat memberi warna hijau pada tumbuhan serta membantu pertumbuhan bunga dan daun. Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi, terutama energi angin dulu ya teman-teman. Angin itu adalah udara yang bergerak, tidak bisa dilihat tetapi dapat dirasakan. Angin termasuk sumber energi terbarukan karena keberadaannya sangat melimpah dan selalu tersedia di alam. Manfaat energi angin diantaranya: pertama, menghasilkan listrik melalui turbin. Kemudian, untuk menggerakkan baling-baling pompa air. Kemudian, menggerakkan kincir angin untuk irigasi. Lalu, untuk menggerakkan perahu layar. Dan bisa menerbangkan layang-layang. Teman-teman semua pasti pernah mencoba main layang-layang ya. Terakhir, bisa digunakan untuk mengembangkan parasut terjun payung. Pernah lihat ya teman-teman? Silahkan lihat di TV atau di YouTube ada biasanya. Nah, tahukah teman-teman, negara kincir angin itu apa? Ya, negara dengan jumlah kincir angin yang banyak adalah Belanda. Karena itu, Belanda seringkali disebut sebagai negara dengan kincir angin atau negara kincir angin. Bagaimana teman-teman? Sudah paham penjelasan IPA tadi ya? Sekarang kita akan belajar IPS pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya teman-teman, pada materi IPS kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam atau biasa disingkat sebagai SDA. Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbarui kembali. Contohnya, tumbuhan, hewan, matahari, air, dan angin. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus.
karena pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan lain-lain. Salah satu contoh fungsi sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Misalnya tanaman jagung. Teman-teman sudah pernah lihat tanaman jagung? Berikut ini beberapa manfaat tanaman jagung. Yang pertama, sebagai makanan pokok manusia. Kemudian, untuk makanan ternak, daun dan tongkolnya. Lalu, untuk bahan baku membuat minyak dan tepungnya dari bijinya. Kemudian, untuk bahan kerajinan, kulit jagung bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ya, tadi sudah belajar IPS, sekarang kita akan belajar SBDP. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, kalau di kelas 3 dulu teman-teman sudah belajar tentang pola irama. Sekarang di kelas 4 teman-teman akan belajar tentang tinggi, rendah nada, dan tempo. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Tinggi rendah nada ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi. Perhatikan, ini ada urutan tinggi rendah nada. Sama seperti di matematika, nada dimulai dari angka 1 sampai 7. Perhatikan ya. Semakin ke kanan, nada itu akan semakin tinggi. Jika terdapat tanda 1 titik di bawah not, maka lagu dinyanyikan lebih rendah dari nada aslinya, atau nada itu berarti rendah. Jika terdapat tanda 1 titik di atas not, maka lagu dinyanyikan lebih tinggi dari nada aslinya. Paham ya teman-teman? Ya, ini ada lagu menanam jagung. Dalam lagu menanam jagung kita bisa menemukan contoh tinggi rendah nada. Perhatikan. Kalau angka 1 itu dibacanya do. Ya, tinggal diurutkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Cara membaca nadanya kurang lebih seperti ini. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, de, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, 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 mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Paham ya teman-teman? Itu contoh tinggi rendah nada. Perhatikan itu ada tanda titiknya meskipun kecil. Itu kalau titik di bawah berarti nada rendah, titik di atas berarti nada tinggi. Nah, lagu menanam jagung mempunyai birama 4/4. Maksudnya adalah dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Setiap satu ketukan bernilai 1/4. Tanda re-re atau 2-2 dengan garis di atas menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing bernilai 1/8 ketukan. Ya, ini adalah penjelasan pembelajaran 1-3 subtema 1 tema 2. Semoga teman-teman paham ya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham atau belum penjelasan tadi? Semoga semua sudah paham ya. Nanti silahkan tugas dari Ustadz Ustadzah untuk dikerjakan di rumah. Dan silahkan dikirim seperti biasa. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun kita masih belajar di rumah ya.
Wassalamualaikum